Dan untuk mengetahui kesiapan ruas tol Cikampek jelang libur panjang, sudah bergabung bersama dengan kami koresponden CNN Indonesia ada Mahardika Utama. Dika, selamat malam. Di tempat Anda melaporkan saat ini, seperti apa arus lalu lintas di libur panjang ini? Ya, Reinhard, selamat malam. Saya berada di kilometer 10 ruas tol Cikampek, tepatnya berada di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan bisa Anda saksikan di belakang saya, saat ini arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta melaju dengan situasi yang cukup ramai lancar, bahkan lebih ramai jika dibandingkan dengan waktu normal di masa pandemi. Dan mayoritas kendaraan memang tidak naik ke elevated toll. Itu artinya ini adalah kendaraan yang pulang ke kediamannya masing-masing, baik di kawasan Bekasi Barat, Bekasi Timur, ataupun Tambun dan hingga Cikarang. Dan sementara itu tadi juga kami memantau arus lalu lintas di ruas tol elevated sampai sore hari tadi masih terpantau ramai lancar, kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan di atas 60 km per jam, itu artinya normal tanpa ada hambatan yang berarti. Dan meskipun demikian memang sejumlah persiapan sudah disiapkan, baik menempatkan petugas-petugas kepolisian dan juga dari jasa marga di beberapa titik rawan, salah satunya di kilometer 10 ini, yang merupakan salah satu akses masuk menuju ke tol elevated atau tol layang Cikampek yang biasanya digunakan oleh warga Jakarta yang hendak bepergian atau berlibur ke arah Bandung via tol Cipularang ataupun juga menuju ke Jawa Tengah via gerbang tol Cikopo Palimanan. Dan skema lain yang disiapkan adalah dengan menutup akses masuk ke rest area di kilometer 50 arah Cikampek mulai pukul 4 sore tadi sampai esok hari, Reinhard, sampai pukul 4 sore tanggal 28 Oktober 2020. Hal ini memang penting untuk dilakukan mengingat kalau kita berkaca pada masa-masa liburan sebelumnya, titik tersebut menjadi salah satu titik kemacetan karena saat kendaraan yang turun dari tol elevated di kilometer 49 maka akan terjadi juga pertemuan kendaraan dengan arus yang berada di bawahnya. Dan itu kemudian diperparah lagi dengan kendaraan yang keluar masuk di rest area Maulid Nabi. Kali ini mulai hari ini sampai esok rest area kilometer 50 itu akan atau sudah ditutup sampai pukul 16 hari sebagai untuk meminimalisasi kemacetan arus lalu lintas yang bisa saja terjadi. Dan skema berikutnya yang disiapkan adalah tentu dengan jalan. Tadi saya mendapat informasi dari pihak kepolisian yang bertugas di kilometer 10 Bekasi ini bahwa jika terjadi kepadatan arus lalu lintas yang cukup parah di Kapun juga hingga ke kawasan Halim dan juga Cawang dari tol dalam kota, maka akan dilakukan penutupan secara situasional untuk akses masuk ke tol elevated dan kendaraan akan dialihkan menuju ke jalur bawah ataupun juga sebaliknya sesuai dengan kondisi lalu lintas. Dan selain itu jika kemacetan semakin parah maka biasanya juga akan disiapkan sistem kontraflow mulai dari sampai kilometer 65 atau sampai ke Jelang Betama. Dan skema lain yang saat ini juga sudah dilakukan adalah dari Direktorat Jenderal Perhubungan truk di atas 3 sumbu untuk melintas di ruas tol Jakarta Palimanan dan kecuali untuk truk yang membawa sembako non BBM dialihkan keluar dari gerbang tol Cikarang Barat lalu nanti kemudian masuk lagi setelah gerbang tol Palimanan. Dan ini sudah berlaku sejak siang tadi mulai pukul 12 sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat esok 28 Oktober 2020. Dan Jasa Marga juga memang memprediksi akan ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek dengan persentase kenaikan sebesar 48%, baik menuju ke arah Bandung via gerbang tol Cipularang ataupun juga via tol Cipali bagi mereka yang hendak menuju ke kawasan Jawa Tengah. Dan kita juga melihat bahwa rest area memang kerap menjadi salah satu titik kemacetan dan tak hanya itu juga menjadi titik rawan dalam penularan COVID-19. Dan untuk itu tadi juga saya sempat melihat beberapa rest area di ruas tol Cikampek ini, di kilometer 50 dan juga 57. Di sana juga sudah banyak sekali pemberitahuan-pemberitahuan
baik berupa spanduk ataupun juga leaflet terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Dan ada aturan yang harus dipatuhi, yaitu kapasitasnya dikurangi menjadi 50% dari total kapasitas aslinya. Lalu juga diharuskan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan disarankan untuk tidak makan di tempat atau hanya melakukan transaksi pembelian makanan secara take away saja untuk meminimalisasi adanya kontak yang cukup lama antara pengendara dengan penjual ataupun juga pengendara dengan pengendara. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia.